intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan mengapresiasi buku yang sudah saya baca yang berjudul Sepucuk Surat Ayah Bunda karya Ester Putih yang diterbitkan oleh Rumah Orange tahun 2014 yang berjumlah 204 halaman. Buku ini mempunyai 17 buah cerita. Yang pertama judulnya Ayah Mengaku Salah, Surat Terakhir Ibu, Surat Ayah Untukku, Kebohongan Kecil Ayah, Surat Ibu Untuk Pernikahanku, Surat Sederhana Bapa, Surat Kangen Ibu, Tamparan Surat Ibu, Surat Rindu Ayah, Dirlita di Surga, Ketika Ibu Tua, Surat Hati Ayah, Bangganya Ayah, Kado Ulang Tahun, Surat Ibu Penyelamat, Surat Kedua Ibu, dan yang terakhir ada quote Surat Ayah Bunda. Dan selanjutnya saya akan mengapresiasi 3 buah cerpen yang ada di buku ini. Yang pertama ada Ayah Mengaku Salah, Tamparan Surat Ibu, dan yang terakhir Derlita di Surga. Yang pertama ada Ayah Mengaku Salah. Ayah Mengaku Salah ini merupakan cerpen yang bertema kekeluargaan yang mempunyai tokoh, yaitu aku sendiri merupakan tokoh utama yang bernama Vega. Dia itu mempunyai karakter bandel, malas, tidak tahu waktu, namun sebenarnya dia gigih. Lalu yang kedua ada Ayah. Ayah ini tokoh pendukung. Ayah ini mempunyai karakter tegas tetapi sebenarnya penyayang. Lalu Ibu merupakan karakter pendukung juga yang mempunyai karakter lembut karena selalu memanjakan anak-anaknya. Alur dalam cerita ini yaitu saat pengenalan cerita yang pertama dimulai saat tokoh Vega, tokoh aku, menceritakan dia adalah seorang anak sulung perempuan yang tomboy, dan itulah yang menjadi sebab dia sering dimarahi oleh ayahnya. Lalu selanjutnya ada pengungkapan cerita. Pada tahap ini dimulai saat tokoh menceritakan bagaimana ayahnya memarahinya, bagaimana kata-kata yang ayahnya keluarkan untuk dia, dan tahap menuju konflik. Tahap menuju konflik itu saat 7 hari setelah kepergian ayahnya, tokoh aku menemukan surat yang ditulis oleh ayahnya dan diberikan pada ibu 2 hari sebelum ayahnya meninggal. Lalu puncak konflik dalam cerita ini adalah di saat tokoh aku membaca surat tersebut dan baru menyadari sebenarnya ayahnya sangat menyayanginya. Tokoh aku lalu menangis histeris saat itu. Lalu tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini saat tokoh aku akhirnya menjadikan surat tersebut sebagai cambuk semangatnya untuk segera menyelesaikan skripsinya yang tinggal di bab akhir. Lalu selanjutnya ada latar. Latar pada cerita ini yaitu latar waktu ada saat petang, yaitu ditunjukkan pada kutipan meski azan maghrib sudah berkumandang. Lalu selain itu ada 7 hari setelah kepergian ayahnya, itu merupakan latar waktu. Selanjutnya ada Oktober akhir 2012. Latar tersebut terdapat di akhir surat yang tokoh ayah tulis. Lalu latar tempat. Latar tempat itu ada kamar. Dibuktikan saat tokoh aku kesal dan mengunci dirinya di kamar. Lalu latar sosial. Latar sosial ini sama dengan latar suasana mungkin ya. Yaitu ada suasana kesal saat tokoh aku dimarahi terus-terusan oleh ayahnya, dan latar sedih. Latar sedih itu saat tokoh aku selesai membaca surat yang diberikan oleh ayahnya. Lalu pada cerita ini sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama utama, karena sang karakter utama yaitu tokoh aku bercerita dengan kata-katanya sendiri. Lalu selanjutnya bahasa yang digunakan dalam cerita ini
yaitu mudah dimengerti dan tidak mengandung unsur implisit. Selanjutnya ada amanat. Amanat dalam cerita ini yaitu janganlah membenci orang tua kita walaupun orang tua kita keras dalam mendidik, karena sebenarnya orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Lalu cerpen yang kedua yang akan saya apresiasi yaitu Tamparan Surat Ibu. Cerita ini bertema tentang kekeluargaan juga, yang mempunyai tokoh aku yang bernama Agung. Tokoh tersebut mempunyai watak pemarah namun sebenarnya penyayang. Lalu Dewi tersebut tokoh pendukung yang mempunyai watak yaitu istri yang baik, penyabar, patuh pada suami, penyayang, dan ikhlas. Lalu ada Dora juga karakter pendukung yang merupakan anak dari Dewi dan tokoh aku. Lalu ada Ibu Wahyuni merupakan tokoh pendukung juga. Ibu Wahyuni tersebut merupakan ayah dari tokoh aku atau Agung. Dia mempunyai karakter pengertian dan penyayang. Lalu ada Santi merupakan tokoh pendukung juga yang merupakan sekretaris tokoh aku yang teledor di kantornya. Lalu alur dalam cerita ini yaitu tahap pengenalan cerita dimulai ketika tokoh aku yang kelelahan pulang kerja dengan suasana hati yang kacau mendapati istrinya tertidur di sofa. Akhirnya tokoh aku marah pada istrinya. Lalu tahap pengungkapan peristiwa. Tahap pengungkapan peristiwa ini ketika tokoh aku yang masih ketus kepada istrinya dan tidak mau makan sarapan yang sudah dibuat oleh istrinya dan hanya berbicara seadanya dengannya. Lalu tahap menuju konflik. Tahap ini ketika tokoh aku yang tidak sengaja menyentuh handle laci meja kerjanya yang lama tidak dibuka dan menemukan surat yang beberapa tahun lalu ibunya tulis untuknya. Lalu puncak konflik. Ketika tokoh aku membaca surat pemberian ibunya tersebut yang berisi nasihat kepada beliau, yang berisi nasihat kepadanya tentang bagaimana menjadi suami yang baik. Dan akhirnya tokoh aku ini menyadari serta menyesal atas perbuatannya kepada istrinya. Lalu ada tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini saat tokoh aku yang akhirnya kembali bersikap lembut dan romantis kepada istrinya, dan tokoh aku yang meminta kepada Allah dan tokoh aku yang bersyukur kepada Allah karena telah diberi nikmat yang luar biasa. Lalu ada latar pada cerita ini ada latar waktu, latar tempat, latar sosial. Latar waktu ini yaitu pada malam hari, dibuktikan saat tokoh aku yang baru pulang kerja. Terus ada pagi hari, dibuktikan ketika Dewi, istri Agung yang sibuk menyiapkan sarapan dan mengantar Dora ke sekolah. Lalu ada latar tempat. Latar tempat pada cerita ini yaitu di rumah dan di kantor. Lalu sosial, yaitu saat Agung marah karena sedang kelelahan bekerja dan sedang tidak enak hati. Lalu ada selain marah ada penyesalan juga saat Agung yang menyadari perbuatannya salah setelah membaca surat pemberian dari ibunya. Lalu sudut pandang yang dipakai oleh cerita ini yaitu orang pertama utama, karena sang karakter utama yaitu tokoh aku bercerita dengan kata-katanya sendiri. Lalu bahasa yang digunakan yaitu mudah dimengerti dan tidak mengandung unsur implisit. Amanat dalam cerita ini yaitu bersyukurlah dengan apa yang sudah kita miliki dan jangan sia-siakan apapun yang sudah diberikan kepada Allah. Dan cerita ketiga atau cerita terakhir yang akan saya apresiasi yaitu berjudul Dirlita di Surga. Cerita ini bertema kekeluargaan. Lalu tokohnya ada tokoh aku yaitu Papa, tokoh utama, yaitu dia itu merupakan seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya tetapi sibuk dengan pekerjaannya. Lalu ada Lita itu anak dari seorang tokoh aku ini tersebut, yaitu dia anak yang kecil dan sangat aktif. Lalu Dion merupakan adik Lita yang masih kecil. Lalu ada Mama tersebut merupakan ibu dari Lita dan Dion, yang
yang juga merupakan istri dari tokoh aku atau papa. Lalu alur dalam cerita ini yaitu pengenalan cerita ini dimulai ketika tokoh aku yang bercerita bahwa ia sedang rindu pada anak sulungnya yang cantik dan menggemaskan. Namun tokoh aku bercerita juga bahwa ia tidak begitu memperhatikannya karena terlalu sibuk bekerja. Lalu pengungkapan peristiwa ini yaitu saat tokoh aku yang menyadari bahwa caranya salah untuk menyayangi Lita, anaknya. Lalu tahap menuju konflik ini saat tokoh aku menulis surat ketiga untuk Lita. Dan puncak konflik dalam cerita ini yaitu ketika tokoh aku yang menuliskan dalam suratnya betapa dia menyesal waktu itu karena tidak memenuhi keinginan Lita dan malah sibuk bekerja, yang akhirnya mengakibatkan Lita pergi ke rumah temannya dan saat menyeberang Lita tertabrak oleh mobil. Lalu penyelesaian pada tahap ini pada cerita ini yaitu saat tokoh aku yang berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk Dion dan Lita dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Lalu latar pada cerita ini yaitu waktu malam hari dan tempat dalam cerita ini yaitu di rumah. Latar sosialnya yaitu penyesalan akan kesalahan yang telah dibuat. Lalu ada sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini yaitu orang utama karena sang karakter utama yaitu tokoh aku bercerita dengan kata-katanya sendiri. Lalu selanjutnya bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan tidak mengandung unsur implisit. Lalu amanat dalam cerita ini yaitu penyesalan pasti ada, namun jangan larut akan penyesalan tersebut dan sebaiknya menjadikan penyesalan tersebut sebagai pedoman untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Lalu hal yang dominan dalam buku ini yaitu berhubungan dengan moral dan pendidikan. Kenapa moral dan pendidikan? Karena sudah terlihat dari judul bukunya yaitu Sepucuk Surat Ayah Bunda. Pasti isi dari surat-surat tersebut berisi pembelajaran dari seorang ayah atau bunda kepada anak-anaknya mengenai apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan. Untuk kelebihan buku ini bisa dilihat dari covernya yang memiliki warna yang sangat bagus dan menarik sehingga menarik minat calon pembaca untuk membacanya. Selain itu, kualitas buku dan kualitas kertasnya sangat bagus sehingga tidak mudah sobek. Lalu dalam bagian awal juga dijelaskan secara rinci mengenai penulis, editor, penerbit, hak cipta, ISBN, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, dalam setiap akhir cerita selalu disisipkan kata mutiara seperti ini. Selain kelebihan, buku ini juga memiliki kelemahan menurut saya, yaitu pada halaman 65 dia menulis kata di sana menjadi kata di sini. Jadi penulisannya kurang tepat. Seperti yang sudah saya sebutkan di depan, kalau buku ini mempunyai banyak sekali kelebihan dan sangat sedikit sekali kelemahan, maka saya pribadi merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini karena isinya sangat edukatif, yaitu bertema tentang kekeluargaan. Barangkali dengan kalian membaca buku ini, kalian menjadi bisa lebih berbakti kepada orang tua. Cukup sekian tentang penjelasan saya dan apresiasi saya tentang buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.